50 lebih pemimpin sekte aliansi telah memutuskan kemarin bahwa mereka akan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menunjukkan kekuatan pada Jun Changqiao. Pada akhirnya, ritme mereka terganggu oleh Iron Blood Pill Heart. Ketika mereka sadar kembali, pemimpin sekte Jun sudah berdiri di panggung seni bela diri dengan kacamata hitamnya dan cerutu di mulutnya. Di belakangnya ada 8 murid berturut-turut. Li Qingyang dan Xiao Ziji meletakkan tangan mereka di belakang, ekspresi mereka serius. Su Xiaomo, Li Fei dan Tian Qi meletakkan tangan mereka di depan dada saat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi. Lu Qianqian dan Zhou Hong masing-masing memegang pedang. Ye Xingchen dengan malu-malu meletakkan sound system dan menginjaknya dengan satu kaki. Bibirnya melengkung membentuk senyum jahat. Meskipun mereka menghadapi lebih dari 10 pemimpin sekte yang telah berkuasa untuk waktu yang lama, kesombongan dan tulang besi mereka sama sekali tidak dirugikan. Para seniman bela diri yang menonton pertunjukan itu terkejut. Meskipun level Iron Bond tidak tinggi, murid-muridnya sangat mengesankan. Namun, ketika pemimpin sekte Jun mengatakan bahwa dia, tulang besi, telah mengirim orang untuk menghancurkan panggung seni bela diri, bukankah itu sedikit arogan? Lebih dari sedikit, itu sangat arogan. Qin Haoran, yang berdiri di depan aula besar, memiliki ekspresi suram. Dia bahkan memiliki keinginan untuk mengutuk. Semua orang berasal dari Jianghu. Tantangan akan disebut perdebatan dan mendiskusikan Dao. Orang ini datang dan berkata bahwa dia akan menghancurkan panggung seni bela diri. Apakah dia tahu aturan Jianghu? Jun Changqiao mengerti, tetapi karena dia telah berselisih dengan aliansi 100 sekte, dia tidak akan disambut bahkan jika dia datang untuk menantang mereka. Dia mungkin juga sesombong yang dia bisa. Bocah bodoh, seorang pemimpin sekte dari aliansi berkata dengan marah, ini. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan menunjuknya dengan jari telunjuknya. Seolah-olah dia dirasuki oleh Wang Anu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak bahagia, maka tahanlah. Memikirkan si Wang yang telah memuntahkan darah di paviliun bulan bintang, pemimpin sekte dengan cepat menelan kata-katanya. Satu tindakan dan satu kalimat sudah cukup untuk membuat pemimpin sekte aliansi tidak berani mengeluarkan suara. Para seniman bela diri yang menonton pertunjukan itu terkesan, luar biasa. Haha, tiba-tiba terdengar suara tawa. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Ai Sang berjalan keluar dari kerumunan dengan senyum di wajahnya. Kepala keluarga Ai tidak tahan lagi. Apakah dia akan membantu kepala aliansi Qin menekan arogansi orang itu? Banyak orang berpikir begitu. Qin Haoran juga berpikir begitu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya menghargai niat baik Patriark Ai. Namun, bocah ini memiliki lidah yang tajam. Tolong jangan buang napas padanya. Ai Sang mengabaikannya dan berjalan menuju Jun Changqiao. Ini membuat banyak seniman bela diri dengan suara bulat percaya bahwa kepala keluarga Ai bertekad untuk membantu aliansi Master Qin. Dia bahkan akan menyerangnya secara verbal dari jarak dekat. Persahabatan mereka begitu dalam sehingga membuat orang lain iri. Meskipun aliansi Master Qin merasa sedikit menyesal, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Kali ini, ada banyak tembakan besar dari seluruh dunia. Skala acara ini jauh lebih besar dari turnamen antar sekte yang baru saja berakhir belum lama ini. Dengan klan Ai yang mendukung mereka pada kesempatan yang begitu besar, itu benar-benar masalah kebanggaan. Anak, ini adalah kepala keluarga Ai. Dia tidak hanya memiliki jaringan pertemanan yang luas, tetapi dia juga menjual pil bermutu tinggi. Hari ini, dia datang untuk mendukung kepala aliansi ini. Jika Anda berani berbicara kembali dengannya, Anda tidak hanya akan menyinggung Azure Sun County. Pada saat itu, Qin Haoran sangat senang melihat Jun Changqiao membalas perkataan Ai Sang. Dengan cara ini, dia hanya akan menyinggung lebih banyak orang dan berakhir dalam keadaan yang lebih buruk. Kepala Sekte Jun, Ai Sang berjalan mendekat dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Banyak orang mengira dia mengejek mereka. Namun, tindakan dan kalimatnya selanjutnya membuat mereka semua tercengang. Tindakan itu adalah busur dan kata-katanya adalah, bagaimana kabarmu? Ini, mereka mengerti, mereka mengerti. Bagaimanapun, keluarga Ai telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Mereka melakukan hal-hal secara logis dan tidak ingin berbicara langsung. Sebaliknya, mereka ingin menjalani prosedur dengan cara yang beradab. Seperti yang diharapkan dari seorang veteran. Menyapa seseorang dengan sopan sebelum berbicara kembali kepada mereka. Jika Jun Changqiao langsung membalas, itu hanya akan membuatnya tampak tidak berpendidikan dan dangkal. Ingat, ini adalah contoh buku teks berbicara kembali. Kepala sekte, yang baru saja membuka mulutnya tetapi menelannya kembali, berpikir dengan kagum. Dia terlalu marah sekarang dan lupa sopan santun. Kalau tidak, dia pasti akan bertukar lusinan putaran dengan anak itu. Kepala keluarga Ai, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kenapa kamu di sini juga?
Seniman bela diri yang diam-diam mengagumi kelihayan dan kekejaman Ai Sambo ketika dia melihat wajah Qin Lai penuh senyum dan kesopanan, ekspresinya tiba-tiba menjadi lesu. Brengsek, ikuti teladannya dan tangani gerakannya saat mereka datang. Pada saat itu, semua orang sepertinya melihat dua aura berlawanan muncul dari Ai Sang dan Jun Changqiao. Meskipun mereka penuh senyum, seolah-olah mereka telah bertemu dengan seorang teman lama, mereka terlibat dalam pertempuran sengit secara tak terlihat, dan mereka terkunci dalam pertarungan sengit. Pakar, tepat ketika orang-orang besar menganalisis secara berlebihan, kepala keluarga Ai berkata, saya mendengar bahwa sekte Anda akan datang ke sekte Haoki untuk berdebat. Sebagai teman baik, saya tentu harus datang untuk mendukung Anda. Pertama-tama nyatakan posisi Anda sebelum berbicara kembali. Hati-hati. Semua orang memperhatikan ekspresi Jun Changqiao, bertanya-tanya apakah dia akan mundur setelah menyadari bahwa lawannya sangat kuat. Dia tidak mundur, sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Jun sangat berterima kasih karena keluarga Ai bisa datang untuk menyemangati kita. Semua orang tercengang. Orang ini mengira keluarga Ai ada di sini untuk menghiburnya. Qin Haoran berkata dengan dingin, Master Sekte Jun, kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Memikirkan diriku terlalu tinggi. Jun Changxiao tercengang ketika dia melihat Ai Sang dan bertanya, bukankah tuan keluarga Ai di sini untuk menghiburku? Tidak bisakah orang ini melihatnya? Gunakan otakmu. Mengapa keluarga eliksir seperti kepala keluarga Ai datang untuk mendukung sekte kelas 8? Para pemimpin aliansi 100 klan mengambil kesempatan untuk tertawa tanpa menahan diri. Betul sekali, kepala keluarga Ai buru-buru tersenyum. Aku datang jauh-jauh dari kota Huyang untuk mendukung sekte Master Jun. Tembakan besar aliansi berhenti tertawa. Beberapa dari mereka tertangkap basah dan hampir tersedak. Mobil itu terlalu cepat dan belokannya terlalu mendadak. Para seniman bela diri yang datang untuk menonton pertunjukan semua melebarkan mata mereka. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Terima kasih, kata Jun Changqiao. Ekspresi aliansi Master Qin membeku. Dia berkata dengan tidak percaya, kepala keluarga Ai, kamu bilang kamu datang untuk menghibur anak ini. Kepala keluarga Ai berjalan di belakang Jun Changqiao dan berdiri di tepi bidang seni bela diri. Dia kemudian berkata, itu benar. Xie Guangqun, yang telah menahan diri untuk waktu yang lama, tertawa terbahak-bahak. Aku ingin tahu siapa yang terlalu memikirkan dirinya sendiri. Bahkan aku merasa malu untuknya. Wajah Qin Haoran langsung berubah menjadi hijau. Itu sangat hijau sehingga membuat orang panik. Tuan Kota Xie memimpin kepala keluarga kota Qingyang ke Jun Changqiao. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Master Sekte Jun, jangan panik, jangan cemas, jangan takut, 3,6 juta orang kota Qingyang berada di pihak yang sama denganmu hari ini. Saat dia berbicara, dia berjalan di depan kepala keluarga Ai. Ketika Patriark Li dan Li Qingyang melewati satu sama lain, Patriark Li menepuk bahu Li Qingyang dengan keras dan berkata, Nak, aku akan mengawasimu dari belakang. Jangan mempermalukan klan Li, dan terlebih lagi, jangan mempermalukan klan Li. Sekte benar tulang besi. Ketika dia mengetahui bahwa putranya mengalahkan murid dalam mata air suci di Gunung Mata Air Roh, dia duduk di ruang belajar dan menangis untuk waktu yang lama. Pada saat itu, dia benar-benar menyadari betapa benar keputusan putranya. Datang ke Sekte Haoki bukan untuk mewakili 3,6 juta orang, tetapi untuk mewakili seorang ayah. Mata Li Qingyang tegas. Di belakangnya ada Ai Sang, Xie Guangqun, dan 3,6 juta orang di kota Qingyang. Sekte Guru Jun. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam berkata, orang tua ini mendengar dari Ma Yunteng di sekte bahwa Anda tidak sederhana. Hari ini, saya melihat itu benar. Di sebelah kepala keluarga Ai, seorang lelaki tua berambut putih dengan mata tajam muncul entah dari mana. Senior adalah Jun Changqiao tercengang. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, Sekte Gunung Chang, Wang Donglin. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Wang Donglin, bukankah dia salah satu dari 4 tetua Sekte Gunung Chang yang telah mencapai puncak Wuzong? Sekte Guru Jun. Ai Sang berbisik, aku mempekerjakannya. Jadi begitulah adanya. Jun Changqiao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memandang Qin Haoran dan berkata dengan cara yang paling formal di Jianghu, Master Sekte Tulang Besi Sekte Zeng, Jun Changqiao, telah datang ke Sekte Haoki bersama murid-muridnya. Di belakangnya adalah keluarga Ai, 3,6 juta warga kota Qingyang, dan tetua Sekte Gunung Biru. Apakah Jun Changqiao akan takut? Jadilah orang yang pantang menyerah, dan lakukan hal-hal yang pantang menyerah. Apa yang harus ditakuti? Bahkan tanpa dukungan yang begitu kuat, Jun Changqiao berani datang dan menyebabkan masalah, jadi dia pasti tidak takut. Oleh karena itu,
Untuk pertama kalinya, dia secara resmi menantang Sekte Haoki di depan semua kekuatan Kabupaten Qingyang dan lebih dari 50 tembakan besar dari aliansi 100 klan. Retakan, Qin Hao mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Sekte Haoki menerima tantangan. Dukungan kepala keluarga Ai untuk Jun Changqiao merupakan pukulan besar baginya. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk segera memulai pertarungan dan membiarkan murid-muridnya mengalahkan murid-murid tulang besi ribuan kali untuk melampiaskan amarahnya. Dukungan Wang Donglin dari Blue Mountain Sect. Maaf, ini pertarungan yang serius. Bahkan jika Anda mendukung Ironbone, Anda hanya bisa menonton. Aliansi Master Qin terlalu banyak berpikir. Meskipun penampilan Wang Donglin dimaksudkan untuk mendukung Jun Changqiao, itu hanya pertempuran pribadi. Dia pasti tidak akan mengganggu pertarungan. Desir, aliansi Master Qin melambaikan lengan bajunya dan berjalan menyusuri platform aula utama, berhenti di bidang seni bela diri. Desir, desir, petik 2, ribuan murid bergegas keluar dari pelataran dalam dan berbaris rapi di belakang. Momentumnya sangat besar. 20 murid berdiri di depan dua baris terkunci ke Li Qingyang dan yang lainnya. Beberapa dari mereka tampak bermartabat, sementara yang lain tampak menghina. Ini adalah murid elit Sekte Haoki. Terutama 10 murid di barisan depan, mereka semua dilatih secara pribadi oleh Qin Haoran. Kultivasi dan akar roh mereka tidak buruk. Tentu saja, informasinya benar. Jun Changqiao diam-diam berkata, Sekte Haoki ini memiliki 3 murid dengan akar roh tingkat tinggi. Melalui fungsi mencongkel kacamata cahaya yang mempesona, dia dapat dengan jelas menganalisis bakat dan kultivasi 10 murid Sekte Haoki. Kenali musuh Anda dan Anda akan memenangkan setiap pertempuran. Sementara Li Qingyang dan yang lainnya berkultivasi dalam pengasingan, aliansi Master Jun telah memerintahkan Aula Gerimis untuk mengetahui detail Sekte Haoki. Itu tidak berlebihan, di mana 3 murid dengan akar roh tingkat tinggi tinggal, berapa banyak orang di sana, berapa hektar tanah yang mereka miliki, dan jenis ternak apa yang mereka miliki. Kekuatan 10 murid pribadi yang berdiri di barisan depan luar biasa. Dari kiri ke kanan, ada 3 akar spiritual tingkat tinggi. Salah satunya adalah Master Bela Diri kelas 1, sementara 2 lainnya adalah murid bela diri puncak. Meskipun 7 murid yang tersisa semuanya memiliki akar spiritual tingkat menengah, bakat mereka tidak cukup untuk menebus kultivasi mereka. Ada 3 murid bela diri kelas 9 dan 4 murid bela diri kelas 8. Sebagai sekte kelas 5, itu normal bagi mereka untuk merekrut 3 akar spiritual tingkat tinggi dan meminta seseorang menerobos untuk menjadi Master Bela Diri. Namun, dia tidak memiliki akar spiritual tingkat tertinggi. Bahkan di sekte kelas 5, hanya akan ada 1 murid dengan spirit root kelas tertinggi. Jika bakat Xiao Ziji tidak memburuk, dengan bakat spirit root-nya, bahkan sekte kelas 4 dan 5 harus menyingkir dan berjuang untuknya. Akar roh tingkat suci sebagian besar ditemukan di sekte tingkat pertama. Akar spiritual tingkat surgawi terkuat. Kebanggaan surga semacam ini dengan keberuntungan besar jarang muncul di tahun-tahun yang panjang. Selama mereka tidak mati secara tidak sengaja, mereka semua akan dapat naik tahta dan menjadi kepercayaan semua orang. Dibandingkan dengan sekte Qi luas, tulang besi memiliki 3 akar spiritual tingkat tinggi, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan Ye Xingchen. Mereka tidak tampak lemah. Mereka tidak lemah, tetapi mereka tidak memiliki dasar. Belum lagi kekuatan mereka secara keseluruhan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan 1000 murid. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Seseorang harus mengambil 1 langkah pada 1 waktu. Tidak ada yang bisa menjadi gemuk dalam 1 gigitan. Sekte Guru Jun, Qin Haoran berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kamu ingin bertarung? Jun Changqiao berkata, tulang besi akan mengirim 7 murid, dan Sekte Haoki akan mengirim 7 murid. Bagaimana dengan 4 kemenangan dari 7? Tentu, Qin Haoran tidak keberatan, karena itu adalah pertarungan terbuka dan di atas papan, dia tidak bisa membiarkan 1000 murid bergegas. Namun, dia berhenti dan berkata dengan senyum yang menyembunyikan pisau, karena kita di sini untuk bertarung, mengapa kita tidak menambahkan beberapa taruhan? Jun Changqiao menggosok hidungnya dan berkata, taruhan apa yang ingin ditambahkan oleh aliansi Master Qin? Qin Haoran berkata, jika Sekte Haoki menang kali ini, saya harus menyusahkan Master Sekte Jun untuk tinggal di sini dan membersihkan kandang selama setahun. Haha, Sentong tertawa, jadi aliansi Master Qin masih kekurangan seorang pelayan. Saya pikir Master Sekte Jun bisa melakukannya. Mampu membersihkan kandang dari Sekte Haoki juga merupakan suatu kehormatan. Para tetua aliansi semua tertawa. Para pembudidaya yang menonton pertunjukan menggelengkan kepala. Jika Master Sekte benar-benar harus membersihkan kandang dari Sekte Haoki, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat siapapun di masa depan. Mengenai taruhannya, Qin Haoran sudah memikirkannya. Pada awalnya, dia ingin Jun Changqiao berlutut di depannya dan bersujud untuk meminta maaf di depan semua orang.
Kejahatan apa? Kejahatan meninggalkan aliansi 100 sekte tanpa izin. Tetapi karena kepala keluarga Ai dan sekte Gunung Abu-Abu datang untuk mendukungnya, dia hanya bisa mundur selangkah dan mengubahnya menjadi membersihkan istal. Meskipun taruhannya berbeda, hanya ada satu tujuan. Itu untuk dengan kejam menyerang harga diri Jun Changqiao dan menginjak-injak karakternya. Bagi seorang master sekte, metode ini bahkan lebih menakutkan daripada membunuhnya. Qin Haoran tersenyum, Master Sekte Jun, bagaimana menurutmu? Pantatku, apa-apaan? Jun Changqiao berkata, saya belum mengatakan taruhan saya. Tolong bicara, kata Qin Haoran. Pada kenyataannya, dia tidak terlalu memikirkannya, karena dia memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan sekte tulang besi dalam kompetisi ini. Jun Changqiao berpikir sejenak, lalu berkata, pertaruhanku adalah, jika aliansi Master Qin kalah, tolong bersihkan toilet sekte tulang besiku selama setahun. Tuan Sekte, Su Xiaomo berkata dengan serius, jika seseorang yang mulia seperti aliansi Master Qin datang untuk membersihkan toilet sekte saya khawatir saya tidak akan bisa mengeluarkannya. Li Fei menambahkan, ketika saya memikirkan aliansi Master Qin secara pribadi membersihkan toilet, dan melakukannya dengan sangat bersih, saya pasti akan merasa bersalah. Kalian berdua idiot, apa yang kamu bicarakan? Murid Sekte Haoki tidak bisa membantu tetapi memarahi. Su Xiaomo memiringkan kepalanya dan berkata, siapa yang dibicarakan para idiot itu? Orang-orang idiot sedang membicarakan, otak murid Sekte Haoki berbalik dan mengubah kata-katanya, kamu idiot. Mother of Asterisker, seluruh keluargamu idiot. 18 generasi nenek moyangmu semuanya idiot. Su Xiaomo memarahi, ludahnya beterbangan kemana-mana. Seseorang harus memiliki cara yang mengesankan, dan seseorang tidak boleh mundur ketika memarahi orang lain. Murid Sekte Haoki sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia akan membalas ketika Qin Haoran mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Huff. Salah satu tokoh besar aliansi berkata dengan dingin, penuh dengan kata-kata vulgar, kepemimpinan Sekte Master Jun baik. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, orang tua, tidakkah kamu mendengar bahwa murid Sekte Haoki memarahi lebih dulu? Haruskah muridku menjadi orang yang jujur dan menerima omelan, kemudian menggunakan cinta dan kualitas universal untuk mempengaruhi pihak lain? Cinta universal adalah orang suci. Kualitas digunakan pada orang-orang dengan kualitas. Di benua bintang jatuh, mereka yang tidak memiliki kualitas akan diperlakukan dengan kualitas yang bahkan lebih rendah. Aliansi Master Qin, apakah taruhan saya baik-baik saja? Jun Changqiao bertanya. Qin Haoran menangkupkan tangannya dan berkata kepada seniman bela diri yang sedang menonton pertunjukan, semuanya, mohon menjadi saksi. Sekte Haoki dan tulang besi kami telah menetapkan taruhan. Jangan khawatir, aliansi Master Qin, semua orang melihatnya. Seorang seniman bela diri yang sedang menonton pertunjukan berteriak, jika ada yang mau bertaruh dan menolak untuk mengakui kekalahan, maka mereka adalah sampah Jianghu. Semua orang akan membenci mereka dan membunuh mereka. Betul sekali, para seniman bela diri lainnya bergema. Qin Haoran puas, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Sekte Jun, tolong. Cukup, astaga. Petik 2, murid Sekte Haoki dengan cepat menyebar dan mengelilingi setengah dari lapangan latihan seni bela diri. Tembakan besar aliansi dan berbagai seniman bela diri berdiri di area terbuka untuk menonton pertarungan. Arena seni bela diri Sekte Roh besar sangat besar. Menghitung murid dan tetua Sekte Roh luas, itu hampir berbentuk lingkaran. 80% orang dekat dengan Qin Haoran. 20% orang dekat dengan Jun Changqiao. Dapat dilihat dari pengaturan bahwa banyak seniman bela diri menganggap Sekte Roh luas lebih kuat. Jun Changqiao berkata, Tuan Aliansi Qin, kirim muridmu keluar. Qin Haoran berkata dengan tenang, karena Master Sekte Jun datang jauh-jauh ke sini, saya tidak bisa asal-asalan. Saya akan mengirim murid pribadi saya keluar. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Sun Ye, murid pribadi yang berdiri di barisan depan, berjalan keluar dan langsung menuju ke tengah arena seni bela diri. Murid bela diri peringkat 8. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, Fei kecil, pergilah. Ya, Li Fei menggosok kaki kanannya di tanah, lalu mengepalkan tinjunya dan melangkah ke tengah arena seni bela diri. Dia tampak santai, tetapi sebenarnya, dia panik. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mewakili Iron Bond dalam kompetisi dengan murid sekte lain. Tekanannya harus besar. Jun Changqiao menyemangatinya dari belakang, jangan gugup, jangan takut. Keluarkan saja energi yang Anda miliki saat bermain sepak bola di sekte. Li Fei menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan tekad. Kemudian, dia berdiri 5 meter dari Sun Ye, yang kepala lebih tinggi darinya dan berusia awal 20-an. Ada perbedaan besar dalam tinggi dan fisik. Murid pribadi Sekte Roh Besar telah melalui semua jenis pelatihan.
Tulang besi mungkin tidak akan bisa menang jika mereka mengirim orang kecil yang begitu lembut keluar. Master Sekte Jun harus mengirim Li Qingyang secara langsung dan mengalahkan yang terlemah dengan yang terkuat. Kemudian, dia bisa memenangkan 2 putaran dan mengirim yang terlemah melawan yang terkuat dari Sekte Roh Besar. Lupakan saja, Sekte Roh Besar memiliki 3 murid bela diri peringkat 9 dan 3 murid dengan akar spiritual tingkat atas. Tulang besi hanya akan memenangkan 1 ronde jika mereka mengirim Li Qingyang keluar. Kamu berbicara seolah-olah Sekte Tulang dapat memenangkan 2 putaran. Semua seniman bela diri berdiskusi dengan suara rendah. Lebih dari 50 tetua aliansi mencibir. Menurut pendapat mereka, karena Jun Changqiao telah memasuki Sekte Grand Qi, tidak peduli bagaimana mereka mengatur agar murid-murid mereka bertarung, hasilnya tidak akan berubah. Mereka hanya akan kalah. Jika dia tidak mengirim Li Qingyang untuk memenangkan pertandingan pertama, maka dia akan dicukur botak. Sekte Qi luas, Sun Ye, tulang besi, Li Fei. Setelah mereka berdua melaporkan sekte dan nama mereka satu sama lain, Sun Ye mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, "Bocah, kamu baru saja mempermalukan pemimpin sekte, aku akan membuatmu menderita kekalahan yang menyakitkan." "Oh," Li Fei menjawab, "mulai." Seorang tetua dari sekte Haoqi, bertindak sebagai wasit, berteriak. Begitu dia selesai berbicara, Sun Ye yang kekar bergegas dengan langkah besar. Dia merentangkan tangannya yang kuat, jelas berniat untuk menangkapnya. Li Fei berjingkat dan menghindar seperti kelinci. Dia berputar ke punggung Sun Ye dan mengeksekusi tinju pecah, dengan jelas membidik punggung Sun Ye. Sun Ye bereaksi dengan cepat. Dia berbalik dan meraih tinju Li Fei dengan telapak tangannya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, jelas berniat untuk menghancurkannya. Murid dari Sekte Qi luas itu memiliki tubuh fisik yang kuat. Murid tulang besi mengepalkan tinjunya dan tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menerima pukulan. Pertandingan pertama selesai. Sebuah pembangkit tenaga listrik berkomentar. Namun, 5 jari Sun Ye mengepal erat di kepalan tangan Li Fei. Mereka tidak mendengar suara tulang patah. Ini, semua orang tercengang. Murid Sekte Haoqi adalah murid bela diri peringkat ke-8. Kekuatan tangannya harus setidaknya 12.000 pound. Dia harus bisa menghancurkannya dengan mudah. Li Fei berkata, "Hanya itu yang kamu punya." Orang itu tertawa. Banyak pembangkit tenaga listrik memiliki pemikiran yang sama. Tubuh fisik murid tulang besi ini sangat kuat. Kalau tidak mungkin dia begitu tenang. Sial, Sun Ye dengan marah menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke tangannya. Kekuatan kelima jarinya mencapai batas, tetapi dia masih tidak bisa menggerakkannya. Seolah-olah dia sedang memegang bongkahan besi. Cukup, Li Fei melompat ke udara dan menyapukan kaki kanannya ke atas. Kakinya ini telah menendang Ye Xingchen berkali-kali dan Jun Changqiao berkali-kali. Itu bisa disebut kaki kanan emas. Bang, kaki kanannya, diresapi dengan kekuatan spiritual dan kekuatan fisik, mendarat dengan akurat di wajah Sun Ye. Dan, itu bukan hanya satu tendangan. Bang, 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 bang. Setelah Li Fei melompat, dia mendaratkan 5 tendangan karena inersia. Setiap tendangan membawa lebih dari 15.000 pon kekuatan. Ujung tendangan terakhir mendarat dengan keras di pelipis Sun Ye. Kekuatan destruktif menyebabkan kekuatannya mengendur, dan dia mundur dengan pusing. "Kesempatan bagus," kata Jun Changqiao. Li Fei, yang baru saja membebaskan diri, mendarat di tanah. Dia melambaikan pinggangnya untuk menutupi lututnya. Kemudian, dia bergegas dan melompat ke udara. Tendangan tanpa bayangan tulang besi. Bang bang bang. Sun Ye, yang terus-menerus mundur, memiliki banyak jejak kaki di dadanya. Akhirnya, dia mundur ke tepi lapangan latihan seni bela diri. Dia langsung jatuh. Darah berceceran setinggi 3 kaki dalam prosesnya. Ledakan, murid langsung Sekte Haoqi jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya sudah keluar dari lapangan latihan seni bela diri. Jelas bahwa dia telah kalah. Cukup, Li Fei menggunakan kekuatan untuk jungkir balik ke belakang. Setelah mendarat, dia mengambil postur burung layang-layang memetik air dan berkata, "Terima kasih telah membiarkan saya menang." "Bagus," Su Xiaomo berteriak dengan penuh semangat. Li Qingyang dan Xiao Ziji menyeringai. "Murid langsung. Sampah apa?" Ye Xingchen bergumam dengan jijik. Para tetua dari berbagai sekte dan klan membuka mata lebar-lebar. Li Fei, yang tinjunya dipegang erat, benar-benar menendang Sun Ye sampai muntah darah dalam waktu yang sangat singkat. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dari aura yang dia pancarkan, sepertinya dia hanya murid bela diri kelas 5. Mengapa kekuatan setiap tendangan di atas 15.000? Bukan karena murid bela diri kelas 5 tidak bisa memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Itu didasarkan pada bakat tinggi dan keterampilan bela diri yang tinggi. Lalu bagaimana dengan murid Ironbone? Dia hanya menggunakan teknik tinjunya ketika dia menyerang. 5 tendangan di udara itu tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun.
Ada juga tendangan tanpa bayangan tulang besi. Keterampilan bela diri macam apa ini? Seperti apa kualitasnya? Mengapa mereka tidak mendengarnya? Itu bukan keterampilan bela diri, juga tidak memiliki kualitas apapun. Itu adalah sesuatu yang dirancang Jun Changqiao untuk Li Fei berdasarkan ide-ide Huang Feihong. Itu hanya nama untuk menakut-nakuti orang. Pada kenyataannya, itu mengandalkan kekuatan kaki untuk membentuk serangan yang padat. Itu sama sekali bukan keterampilan bela diri. Penonton tidak jelas. Mereka semua menduga bahwa karena tendangan tanpa bayangan tulang besi dinamai berdasarkan tulang besi, mungkinkah itu keterampilan bela diri yang unik dari sekte tulang besi. Wajah aliansi Master Qin sangat suram. Muridnya telah kalah begitu saja. Selanjutnya, ia kalah dari murid bela diri kelas 5. Dia tidak bisa menerima ini. Demikian pula, para tetua dari aliansi 100 sekte juga memiliki ekspresi jelek. Lagi pula, mereka menunggu untuk melihat lelucon. Pada akhirnya, situasinya berbeda dari yang mereka harapkan. Wang Donglin mengangguk dan memuji, meskipun murid ini hanya murid bela diri kelas 5, dia mampu meledak dengan kekuatan yang begitu tinggi. Dia adalah bibit yang bagus. Aisang bergumam dalam hatinya, murid tulang besi itu pasti telah meminum pil pembentuk tubuh. Jika tidak, mustahil bagi murid bela diri kelas 5 untuk menahan kekuatan murid sekte Haoki. Setelah memenangkan ronde pertama, Jun Changqiao menangkupkan tangannya ke arah Qin Haoran yang jelek dan berkata, "Tuan aliansi Qin, maafkan saya. Tulang besi saya memenangkan ronde pertama dengan keberuntungan." Huff. Qin Haoran mendengus dan memerintahkan murid-muridnya untuk membawa Sun Ye yang tidak sadarkan diri pergi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Pemimpin sekte Jun, tulang besimu akan mengirim muridmu untuk putaran kedua. Tidak masalah jika mereka kalah di babak pertama. Selama mereka memenangkan ronde berikutnya, mereka masih bisa membiarkan bocah ini membersihkan istal." Jun Changqiao memegang dagunya dan berpikir sejenak. Dia berkata, "Tian Qi, pergi." Ya, Tian Qi maju selangkah. Dia telah berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar sebelumnya. Keadaan pikirannya lebih stabil daripada Li Fei. Kali ini, Qin Haoran tidak mengirim murid bela diri kelas 8. Dia langsung mengirim murid bela diri kelas 9. Jelas bahwa dia ingin memenangkan putaran kedua. Tuan aliansi Qin tidak berencana untuk mengirim murid bela diri kelas 8. Masih ada 2 murid bela diri kelas 9, 2 murid bela diri puncak, dan 1 guru bela diri. Mereka hanya cukup untuk melawan 5 murid tulang besi lainnya. Murid itu bernama Li Fei barusan, kekuatannya tidak buruk. Dia pasti menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan yang lemah. Namun, bagaimana setiap murid tulang besi bisa begitu kuat? Li Fei, yang baru saja mundur di belakang pemimpin sekte, mendengar diskusi itu. Dia benar-benar ingin memberitahu mereka dengan keras, "Aku yang terlemah di desaku. Saya hanya mengandalkan kekuatan kaki saya untuk menangkap mereka lengah." Di tengah lapangan latihan, Tian Qi menangkupkan tangannya dan berkata, "Tulang besi, Tian Qi." Murid sekte Haoki berkata dengan ringan, "Sekte Haoki, Tan Yong." Setelah dia selesai berbicara, gelombang kekuatan spiritual yang tebal muncul di sekitarnya. Sepertinya dia ingin menggunakan auranya untuk mengintimidasi lawannya. Sayangnya, Tian Qi tidak bergeming. Bahkan ada jejak penghinaan di matanya. Para seniman bela diri yang menonton tidak bisa menerimanya. Murid yang dikirim oleh sekte Haoki adalah murid bela diri kelas 9. Dari mana murid tulang besi ini mendapatkan kepercayaan diri untuk begitu menghina? Atau apakah pemimpin sekte mereka sombong dan murid-murid mereka sama? Mendesah, tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Mulai. Teriak wasit. Yang pertama menyerang adalah Tian Qi. Dia maju selangkah dan menggunakan tinju peledak di tangan kiri dan kanannya secara bersamaan. Bang, bang, bang. Poni tak berujung bisa terdengar. Dia mendekat terlalu cepat dan tinjunya juga cepat. Tan Yong tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menuangkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya dan menggunakan telapak tangannya untuk melawan gerakan itu. Bang, bang, petik 2. Tinju Tian Qi tampaknya dipenuhi dengan kekuatan 10.000 kati. Dia menyerang lagi dan lagi. Kekuatannya melonjak dan akhirnya menembus 17.000 kati. Merasakan angin kencang dan aura yang terbentuk dari serangan itu, ekspresi semua bidikan besar berangsur-angsur menegang. Murid tulang besi ini sama dengan Li Fei barusan. Kultivasinya hanya seorang murid bela diri kelas 5. Bagaimana dia bisa memukul dengan kekuatan setinggi itu? Tian Qi lebih memperhatikan teknik tubuh dan tinjunya. Ketika dia menggunakan tinju peledak, terlepas dari kekuatan atau kekuatannya, dia pasti lebih kuat dari Li Fei yang menggunakan kakinya. Kekuatan ini tidak hanya sedikit lebih kuat. Mata Sentong hampir keluar. Kekuatan 2 murid bela diri kelas 5 dari tulang besi lebih tinggi darinya, seorang murid bela diri bintang 9. Itu terlalu banyak pukulan untuk harga dirinya. Bang, bang, petik 2.
Tinju Tianqi seperti dua palu besi, menyerang dengan gila-gilaan. Tan Yong dalam posisi bertahan sejak awal. Dia tidak bisa membebaskan diri dan hanya bisa jatuh ke dalam keadaan pasif mutlak. Buk, buk, buk. Tubuhnya terus mundur dan akhirnya berdiri di tepi. Karena teknik tinju yang padat, sulit untuk memblokir mereka semua. Dia hanya bisa menyatukan tangannya dan membiarkan lawan menyerang. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang besar berkedut. Mereka merasa seperti sedang menonton murid tulang besi meninju karung pasir. Orang yang meninjunya adalah murid bela diri kelas 5, dan orang yang ditinju seperti karung pasir adalah murid bela diri kelas 9. Dunia ini, terlalu gila. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, ini benar-benar tidak sulit. Sejak awal, dia tidak menganggap serius Sekte Haoki. Kalau tidak, dia tidak akan terus menekankan bahwa mereka hanyalah monster kecil dalam perjalanan untuk menantang bos besar. Saat ini, Tianqi menggunakan murid bela diri kelas 9 sebagai karung pasir untuk menyerang dengan liar. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ah, Tan Yong, yang telah jatuh ke posisi pasif mutlak, meraung marah. Tapi tepat saat dia berteriak, pukulan berat mendarat di wajahnya. Kepalanya segera dimiringkan, dan tubuhnya terhuyung-huyung keluar dari arena seni bela diri. Pak, Tianqi menggenggam pergelangan tangannya dengan satu tangan dan menariknya keluar dari garis keluar. Dia menggunakan bahunya untuk melemparkannya ke atas bahunya, dan kemudian duduk di perutnya. Dia mengangkat tinjunya dan membombardirnya dengan liar. Kata pemimpin sekte, Anda tidak bisa membunuhnya, tetapi Anda bisa mengalahkannya setengah mati. Ledakan, ledakan, Tianqi menyampirkan tubuh Tan Yong dan membombardirnya dengan liar dengan tinju pecah. Dalam sekejap, wajah Tan Yong memar dan bengkak, dan mulutnya berbusa. Pada akhirnya, dia kehilangan kesadaran dan pingsan. Kaca, melihat muridnya dilecehkan seperti ini, Qin Haoran mengepalkan tinjunya. Matanya yang dingin memancarkan kemarahan yang luar biasa. Tidak ada gunanya marah. Ini adalah pertempuran di arena seni bela diri. Jika muridnya disalahgunakan, itu berarti keterampilannya lebih rendah. Cukup, Tianqi bangkit dan menangkupkan tangannya. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Tembakan besar dari aliansi 100 klan dan seniman bela diri dari berbagai kekuatan yang menonton pertunjukan memiliki ekspresi menarik di wajah mereka. Setelah pertempuran dimulai, Tan Yong jatuh ke posisi pasif. Dia hanya bisa memblokir sampai dia pingsan di tempat. Sepanjang pertempuran, dia tidak melakukan serangan balik sekalipun. Kesenjangan ini terlalu besar. Satu adalah Li Fei, satu adalah Tianqi. Murid Iron Bond sangat kuat. Aku akhirnya bisa mengerti mengapa murid Star Cloud Sekte yang menantang Iron Bond dicukur botak. Dua murid dapat menyalahgunakan murid bela diri kelas 8 dan 9 seolah-olah mereka sedang bermain. Murid dalam Sekte Star Cloud tidak diragukan lagi akan disalahgunakan. Semua seniman bela diri berdiskusi secara pribadi. Meskipun pemimpin Sekte Star Cloud Sekte, yang berdiri di tengah kerumunan, memerah, dia merasa jauh lebih baik. Dua murid pribadi aliansi Master Qin dikalahkan secara berurutan. Muridnya sendiri yang kalah dari Iron Bond sepertinya bukan hal yang memalukan. Tuan Ai, Wang Donglin tersenyum. Tulang besi ini tidak sederhana. Dua murid-murid bela diri peringkat 5 telah secara berurutan meledakkan lebih dari 15.000 kekuatan. Mereka pasti telah melalui pelatihan fisik yang ekstrim. Tinju murid kedua sangat kuat. Itu pasti terkait dengan pil pembentuk tubuh. Ai Sang menebak, seniman bela diri dengan kualifikasi biasa dan level rendah dapat menggunakan pil pembentuk tubuh untuk bertarung melampaui level mereka. Jika itu digunakan sebagai gimmick, itu pasti akan menarik lebih banyak perhatian dan bisa dijual dengan harga setinggi langit. Wang Donglin peduli dengan kekuatan muridnya, tapi dia peduli dengan efek pil pembentuk tubuh. Dia memang seorang pengusaha yang memenuhi syarat. Setelah Tianqi kembali ke posisinya, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tuan Aliansi Qin, untuk putaran ketiga, Sekte Roh Besar Anda akan mengirim murid Anda terlebih dahulu. Melihat wajah tersenyum itu, Aliansi Master Qin tidak sabar untuk menjangkau dan mencabik-cabiknya. Tenang, tenang, tidak peduli seberapa marahnya dia harus tetap tersenyum. Namun, muridnya telah kehilangan 2 putaran berturut-turut. Yang kedua dikalahkan secara brutal. Dia tidak bisa tersenyum sama sekali. Qin Haoran menekan amarahnya yang tak ada habisnya. Dia melihat seorang murid di sebelah kanan di belakangnya dan berkata, pergi. Ya, murid pribadi ketiga naik. Dia juga seorang murid bela diri peringkat 9, tetapi kekuatannya lebih kuat dari Tan Yong. Xiaomu, pergi, kata Jun Changqiao. Su Xiaomo mengepalkan tinjunya dan menggelengkan kepalanya saat dia berjalan keluar. Dia berkata, darahku sudah mendidih di kaki gunung. Akhirnya, aku bisa bertarung dengan baik. Melihat bahwa para murid tulang besi telah naik ke atas panggung, berbagai pemimpin tidak berani mengambil kesimpulan. Itu karena mereka semua berpikir bahwa murid-murid Sekte Roh Besar akan menang.
Pada akhirnya, mereka semua dikalahkan. Ini bukan racun terbalik, tapi kekuatan. Bahkan jika mereka bertarung beberapa ronde lagi, Sun Ye dan Tan Yong masih akan dikalahkan dan dikalahkan secara brutal. Mereka tidak memiliki bakat yang tinggi dan hanya bisa mengandalkan kultivasi mereka. Namun, bisakah mereka bersaing dengan Tian Qi dan Li Fei yang mengandalkan berbagai sumber daya, pil, dan bahkan formasi kekuatan spiritual? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana rasanya terus-menerus mengonsumsi pil yang bisa menyerap 10 kali lipat jumlah kekuatan spiritual selama 10 hari. Murid Sekte Roh Besar ketiga naik ke atas panggung. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan dingin, Sekte Roh Besar, Lao Tai. Mulut Jun Changqiao berkedut. Dia berkata, tidak masalah. Tulang besi, Su Xiaomo. Su Xiaomo berkata, setelah keduanya memperkenalkan diri, wasit mengumumkan dimulainya pertandingan. Lao Tai adalah yang pertama menyerang. Dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya dan bergegas dalam sekejap. Cukup, astaga, petik 2. Tubuh Su Xiaomo berguling ke belakang 2 kali. Dia mengambil langkah besar dengan kaki pendeknya dan berlari di sekitar tepi lapangan latihan. Kecepatannya secara bertahap meningkat. Dia akan menimbulkan badai. Lao Tai berdiri di lapangan latihan. Dia melihat lawannya berlari berputar-putar, tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana menyerang. Wang Donglin berkata, anak ini pandai dalam teknik tubuh. Aisang berpikir, ya, itu pasti terkait dengan pil pembentuk tubuh. Wosh, pada saat ini, Su Xiaomo mengambil kesempatan itu. Dia berputar di belakang Lao Tai dan menendangnya. Bang, Lao Tai menemukannya tepat waktu. Dia berbalik dan meninju kaki Su Xiaomo. Dia akan menindaklanjuti dengan serangan kedua, tetapi lawannya melarikan diri lagi. Sial, katanya dengan marah. Cukup, Su Xiaomo muncul di belakangnya lagi tanpa ada yang memperhatikan. Dia menendang di udara. Kecepatan ini cepat, tetapi Lao Tai masih menangkapnya. Dia meletakkan lengannya di depan tubuhnya dan berhasil memblokir tendangan yang kuat. Kakak senior, hati-hati, seseorang berteriak ketakutan. Lao Tai tercengang. Dia melirik Su Xiaomo dari sudut matanya. Dia melihat orang ini menendang lengannya. Tubuhnya condong ke samping, dan tangannya terkepal. Jari tengah dan jari telunjuknya menonjol saat dia menusuk pantatnya dengan keras. Krisannya hancur. Tanah itu penuh dengan luka. Hak cipta. Bang! Su Xiaomo menuangkan energi rohnya ke jarinya dan menusukkannya di antara bokong Lao Tai. Ah! Rasa sakit yang tak terlukiskan berdesir di bidang seni bela diri. Mendesis. Banyak seniman bela diri menghirup udara dingin. Bagian mereka yang tak terlukiskan tiba-tiba terangkat, duri mereka dingin, dan kulit kepala mereka mati rasa. Ada banyak titik fatal di tubuh manusia, seperti titik Baihui dan titik kuil. Di dunia seni bela diri seperti benua bintang jatuh, jika seseorang mengalami pukulan berat, bahkan jika seseorang tidak mati di tempat, itu masih akan menyebabkan kerusakan besar. Misalnya, Li Fei barusan. Meskipun dia tidak mati di tempat, dia masih mundur dengan pusing, menciptakan peluang untuk tendangan tanpa bayangan tulang besi untuk digunakan. Titik Baihui dan titik kuil terekspos, dan seniman bela diri kurang lebih bisa melindungi mereka dengan energi roh mereka. Area yang tak terlukiskan di tengah bokong adalah titik yang paling rentan. Jika seseorang disergap, itu pasti akan sangat menyakitkan. Jika seseorang memadatkan energi roh mereka dan menusuknya, tidak akan ada yang tersisa untuk hidup. Ah! Lao Tai menutupi pantatnya, melompat dan melompat di bidang seni bela diri. Wajahnya sangat ganas. Hanya dengan melihat ekspresinya, orang bisa mengerti rasa sakit seperti apa itu. Tidak tahu malu, metode vulgar, tembakan besar aliansi dikutuk dengan marah. Bagian menusuk jari yang tak terlukiskan semacam ini benar-benar tercela. Siapapun di dunia seni bela diri yang ingin menyelamatkan muka tidak akan melakukannya. Jun Changqiao diam-diam berkata, sekelompok pria yang sok suci. Meskipun metode murid ini agak tercela, itu sudah cukup selama dia mengalahkan lawan dan menang. Terlebih lagi, peluang diciptakan olehnya, dan dia tidak menggunakan metode tercela sejak awal. Jika ada seseorang yang harus disalahkan, itu adalah kesalahan anak itu karena tidak melindungi pantatnya dengan baik dan mengekspos kelemahan besar itu. Dari mentalitas ini, metode krisan patah, penuh luka, Su Xiaomo pasti diajarkan olehnya. Lao Tai masih memegang pantatnya dan melompat di bidang seni bela diri, air mata mengalir. Jelas itu sangat menyakitkan, desir, Su Xiaomo bergegas, tubuhnya melompat ke udara, dan kaki kanannya tiba-tiba menyapu. Dalam hal kultivasi dan kekuatan kaki, dia jauh lebih kuat dari Li Fei. Selain itu, lawannya kesakitan, jadi dia tidak melakukan pertahanan sama sekali. Dengan demikian, dia secara akurat mengenai pelipis di sisi kiri wajahnya. Selama periode pengasingan, Jun Changqiao pasti telah mengajari mereka. Jika tidak, mereka tidak akan menyerang titik akupuntur yang penting.
Boom! Lao Tai, yang mencengkeram pantatnya, pusing dan terbang seperti bola meriam, mendarat puluhan meter dari lapangan latihan. Iron Bone memenangkan ronde lagi. Petik 2, petik 2. Sudut mulut berbagai pukulan besar dan seniman bela diri berkedut. Kekalahan Sekte Hauki di babak pertama dapat digambarkan sebagai kecerobohan. Di babak kedua, Sekte Hauki telah ditekan oleh kekuatan dan teknik seni bela diri mereka. Babak ketiga terlihat sangat mudah. Dalam sesi sparring normal, pertarungan di tahap awal semuanya adalah makanan pembuka, dan tahap selanjutnya akan menjadi semakin seru. Mengapa rasanya pertarungan semakin sederhana? Qin Haoran sangat marah sehingga giginya bergemeletuk. Menurutnya, Iron Bone bisa menang paling banyak satu pertandingan. Jika murid tidak menggunakannya dengan benar, dia mungkin akan dicukur botak. Pada akhirnya, dia kalah dalam 3 pertandingan, di mana wajahnya ditinggalkan. Jun Changqiao berkata, Tuan Aliansi Qin, apakah Anda sengaja bersikap lunak pada mereka dan mengirim sekelompok kentang goreng kecil untuk bertarung? Kata-kata ini seperti pedang tajam, menusuk jantung Qin Haoran, membuat wajahnya terlihat sedikit garang. Sialan Anda, ini baru ronde ketiga. Selama kita memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, kamu akan tetap menjadi pelayan rendahan di kandang seperti anjing. Aliansi Master Qin tidak peduli tentang mencukur kepalanya. Selama dia memenangkan pertandingan berikut, selama dia menang, dia juga bisa menginjak-injak harga diri Jun Changqiao. Hu Zeng, pergi. Ya, seorang murid pribadi bernama Hu Zeng berjalan keluar. Dia adalah seorang murid pribadi dengan akar spiritual kelas atas, dan kekuatannya berada di puncak murid bela diri. Qin Haoran tidak mengirim murid bela diri kelas 9 dengan akar spiritual kelas menengah karena dia ingin memenangkan pertandingan ini untuk meningkatkan moral. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, Zuiji, pergilah. Fiuh, Xiao Ziji mengepalkan tinjunya, dan otot-ototnya yang terbuka tiba-tiba menguat dan menjadi padat. Kemudian, dia melangkah ke tengah lapangan latihan. Wang Donglin mengerutkan kening dan berkata, kekuatan fisik anak ini mungkin jauh lebih kuat daripada 3 murid teratas. Melihat Xiao Ziji, Ai Sang menepuk dahinya dan tiba-tiba menyadari, tidak heran anak ini bisa memenangkan kompetisi besar. Itu pasti karena dia meminum pil pembentuk tubuh. Sekte Qi luas, Hu Zeng, tulang besi, Xiao Ziji. Setelah mereka berdua melaporkan nama mereka, pertempuran dimulai. Murid bernama Hu Zeng menggunakan semua kekuatan spiritualnya dan segera menggunakan seni tinjunya. Tidak hanya membangkitkan angin dan ombak, tetapi juga ada suara mendesis. Keterampilan bela diri yang unik dari Sekte Qi luas, tinju guntur angin kelas menengah. Keterampilan bela diri tingkat menengah. Ketika digunakan oleh murid bela diri puncak, kekuatannya dapat dengan mudah menembus hingga 20.000 kg. Jika murid tulang besi itu terkena, hasilnya adalah bang, bang, bang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, badai tinju telah menghantamnya. Namun, Xiao Ziji tidak bergerak. Dia membuka tangannya dan memblokir semua tinju dari sudut yang berbeda. Itu disebut elegan. Semua tembakan besar sedikit pusing. Hu Zeng, seorang murid bela diri puncak, menggunakan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat menengah. Kekuatannya pasti 20.000 kg. Bahkan jika Anda memblokirnya, Anda setidaknya harus mundur beberapa langkah. Ambil langkah mundur. Namun, dia adalah murid dari Sekte Qi luas. Ini karena Xiao Zuiji telah mengayunkan lengannya ke arah lawannya ketika dia akan bergerak, dan membuatnya tersandung beberapa langkah. Pukulan ini sangat kuat, itu pasti lebih dari 18.000 kg. Cukup, Xiao Ziji melangkah maju dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke lengan kanannya yang pemarah. Kemudian, dia mengayunkannya lagi. Hu Zeng, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Namun, dengan ledakan keras, dia langsung dipukul kembali. Ini, semua orang tercengang. Seberapa kuat tubuh anak ini? Dia bisa langsung mencapai puncak murid bela diri sampai dia dalam kondisi yang menyedihkan. Sulit dipercaya, Wang Donglin berseru. Dia belum pernah melihat murid bela diri yang bisa memperbaiki tubuhnya ke tingkat yang menakutkan. Melihat muridnya hampir tidak bisa berdiri, mata Qin Haoran hampir keluar. Pertempuran ini terlalu krusial. Jika muridnya dipukuli sampai dia pusing dan kalah dalam pertempuran, maka Sekte Hauki akan kalah. Jika mereka kalah, maka jadilah itu. Namun, ada hadiahnya. Di depan begitu banyak orang, sebagai pemimpin sekte, sebagai pemimpin aliansi, apa yang harus dia lakukan? Qin Haoran tidak berani memikirkannya lagi. Dia juga tidak peduli dengan statusnya. Seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya, dia meraung pada Hu Zeng, berdiri teguh. Lawan, lawan. Petik 2, petik 2. Semua tembakan besar diam. Mereka benar-benar bisa mengerti mengapa pemimpin Qin kehilangan kendali atas emosinya. Lagi pula, jika murid ini kalah lagi,
dia harus membersihkan toilet sekte tulang besi. Aku telah berdosa. Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan berkata dengan ringan, pukul dia dengan seluruh kekuatanmu. Xiao Ziji menerima perintah itu dan menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam pelukannya. Dia tiba-tiba mengayunkannya dan mengenai Hu Zeng yang baru saja menstabilkan dirinya. Kekuatan itu dan kekuatan itu hanya bisa digambarkan sebagai ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah serangan keras lengan besi seperti pilar Xiao Ziji, Hu Zeng seperti petinju yang dirugikan di ring tinju. Dia hanya bisa menekuk pinggangnya dan menggunakan lengannya untuk melindungi kepalanya sebanyak mungkin. Ada pagar pembatas di ring tinju yang bisa mencegah orang jatuh kembali. Tidak ada pagar pembatas di ring seni bela diri, jadi Hu Zeng dipukuli sampai pusing dan mundur selangkah demi selangkah. Qin Haoran meraung marah, menghindar, melawan. Hu Zeng dipukuli sampai dia merasa pusing dan telinganya berangsur-angsur kehilangan pendengarannya. Raungan hampir gila pemimpin sekte melemah sampai benar-benar menghilang. Celepuk. Pada akhirnya, dia menutupi kepalanya dan jatuh ke tanah. Langit biru tampak berputar tanpa batas, dan jiwanya seolah melayang keluar dari tubuhnya. Melihat muridnya di luar ring seni bela diri, Qin Haoran menutupi dadanya dan meludahkan seteguk darah. Wajahnya sangat ganas. Ketika Hu Zeng dijatuhkan ke tanah di luar lapangan latihan dan Qin Haoran memuntahkan darah, seluruh dunia terdiam. Para seniman bela diri yang menonton pertunjukan itu tampak bingung, tidak bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Para tetua dari aliansi 100 klan memandang Qin Haoran dengan mata sedih. 4 dari 7 pertempuran telah dilakukan, dan sekte Haoki telah kehilangan keempatnya. Bahkan jika mereka memenangkan 3 pertempuran berturut-turut, itu tidak akan ada artinya. Aliansi Master Qin juga akan pergi ke Iron Bond untuk membersihkan Kakus. Itu pemimpin sekte Grand Qi. Itu pemimpin aliansi kita. Mereka tidak bisa menerimanya, mereka tidak bisa menerimanya. Para tetua dari berbagai sekte telah berkumpul di sekte Haoki sebelumnya hanya untuk melihat Jun Changqiao membodohi dirinya sendiri dan bagaimana murid-murid tulang besi akan disalahgunakan. Dan hasil plotnya adalah kebalikan dari apa yang mereka bayangkan. Qin Haoran mempermalukan dirinya sendiri, dan murid-murid sekte Haoki adalah orang-orang yang dilecehkan. Para seniman bela diri yang menonton pertunjukan itu kembali sadar dan memilih untuk tetap diam. Bahkan mereka yang sangat memikirkan Jun Changqiao tidak akan mengira bahwa murid Iron Bond akan memenangkan 4 pertempuran berturut-turut dan mendapatkan kemenangan yang bersih. Sebuah sekte kelas 8 telah menghancurkan arena sekte kelas 6. Sebagai saksi, mereka bisa mempercayainya, tetapi apakah seniman bela diri yang tidak menyaksikannya akan mempercayainya? Tidak sulit untuk membayangkan bahwa ketika berita ini menyebar di Azure Sun County, reaksi pertama dari mereka yang tidak secara pribadi menyaksikan pertempuran itu adalah bahwa itu adalah omong kosong, dan reaksi kedua adalah bahwa itu adalah omong kosong. Wang Donglin berpikir keras. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keempat murid sekte tulang besi sangat mengejutkannya. Dia bahkan mulai memikirkan seberapa kuat anak-anak ini ketika mereka pergi ke Gunung Mata Air Suci untuk memenuhi janji mereka setahun yang lalu. Entah kenapa, penatua sekte Gunung Biru ini sangat menantikannya. Tuan Aliansi Qin, murid-muridku memenangkan 4 pertempuran. Kamu harus memenuhi janjimu dan membersihkan Kakus tulang besi. Jun Changqiao tersenyum polos dan berkata, jangan khawatir, jambanku tidak bau. Mulut semua orang berkedut. Apa-apaan, jambanmu tidak bau. Aliansi Master Qin menutupi dadanya dengan satu tangan sementara tangan lainnya gemetar hebat. Napasnya menjadi cepat. Dia tidak bisa menerima kekalahan, dan dia tidak bisa menerima pembersihan Kakus Iron Bond. Siapa itu? Jun Changqiao menunjuk ke seniman bela diri yang telah menonton pertunjukan dan berkata, ulangi apa yang kamu katakan tadi untuk didengar oleh kepala aliansi Qin. Seniman bela diri yang ditunjuk dengan tergesa-gesa menarik kepala dan tubuhnya ke kerumunan. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak ingin mengatakannya, biarkan aku mengulanginya. Dia memandang aliansi Master Qin dan berkata dengan suara yang jelas, siapapun yang menolak untuk mengakui kekalahan adalah sampah Jianghu. Semua orang akan membencinya dan membunuhnya. Mendengar ini, Qin Haoran memuntahkan seteguk darah lagi. Apa yang paling dipedulikan oleh orang-orang besar di Jianghu? Itu benar, itu adalah ketenaran. Sekte Haoki telah kalah dalam pertempuran hari ini. Jika mereka tidak memenuhi kesepakatan, itu sama saja dengan kehilangan reputasi mereka. Qin Haoran perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jun Changqiao dengan mata merah. Dia tidak menyembunyikan kemarahan dan niat membunuhnya saat dia berkata, Sekte Master Jun, jangan pergi terlalu jauh. Iya, kamu membuatku takut setengah mati. Jun Changqiao berpura-pura takut ketika dia menyilangkan tangannya dan berkata, Kepala Aliansi Qin, apakah kamu akan bertindak tanpa malu-malu dan membunuhku untuk membungkamku? Wang Donglin tersenyum dan berkata,
Kepala aliansi Qin adalah pemimpin sekte dan kepala aliansi dari aliansi 100 sekte. Bagaimana dia bisa bertindak tanpa malu-malu? Master Sekte Jun terlalu banyak berpikir. Ini jelas merupakan serangan yang saleh. Itu membuat tubuh Qin Haoran bergoyang seolah-olah dia tidak bisa berdiri dengan benar dan akan jatuh ke tanah. Sekte Guru Jun, salah satu tokoh besar tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, kita semua adalah orang Jianghu. Kita akan sering bertemu, tidak perlu pergi terlalu jauh. Tidak dibutuhkan, pergi terlalu jauh. Petik 2, haha, ahahaha, ahahaha. Petik 2. Jun Changqiao tertawa keras, tawanya seperti iblis dan membuat semua orang merinding. Tiba-tiba, dia berhenti tertawa dan memiringkan kepalanya, berkata dengan dingin, orang tua, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika saya, tulang besi, kalah, apakah Anda akan menonjol dan mengatakan ini? Kamu tidak akan, dia juga tidak mau. Kalian semua tidak mau. Karena di matamu, aku, tulang besi, dilahirkan untuk dipermalukan. Aku dilahirkan untuk menjadi ikan di talenan, menunggu untuk disembelih. Saat suaranya semakin keras, wajah Jun Changqiao menjadi ganas. Sekelompok orang munafik yang hanya berbicara tentang kebenaran dan moralitas. Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa saya bertindak terlalu jauh? Apa hak Anda untuk menyebut diri Anda benar? Xiao Ziji, Jun Changqiao menunjuk ke aula utama, pembuluh darah di dahinya muncul. Dia berteriak dengan marah, hancurkan papan nama itu untukku. Xiao Ziji, yang baru saja mundur, mengeluarkan senapan sniper tipe 88 dan mengarahkannya ke aula utama. Bahkan jika tembakan ini dapat menyebabkan kekacauan besar, dia tidak ragu untuk menarik pelatuknya. Murid akan mengikuti perintah Sekte Guru. Peng, seberkas cahaya melesat keluar. Di bawah tatapan lebih dari 1000 murid dan semua bidikan besar, papan nama dengan kata-kata, Sekte Roh Mulia, hancur berkeping-keping. 29. Cocok untuk bepergian dan pembongkaran. Hindari membuka pasar dan bertemu teman dan keluarga. Melihat papan nama yang mewakili martabat sekte yang hancur, kemarahan Qin Haoran dan niat membunuh tidak bisa lagi ditekan. Kultivasi tingkat Wuzong benar-benar meletus saat dia bergegas menuju Xiao Ziji. 1 langkah, 2 langkah, dia berhenti. Moncong senapan sniper tipe 88 Xiao Ziji bergerak dan mengunci kepalanya. Dia berkata dengan ringan, jika aliansi Master Qin berpikir itu lebih cepat daripada God Powered Gun saya, mengapa Anda tidak mencobanya? Dengan bangga memegang pistol, dia mengancam Master Sekte Roh Mulia dan Master Aliansi 100 Ras. Adegan ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, luar biasa. Dentang-dentang-dentang, Master Sekte menjadi sasaran senjata tersembunyi. Ribuan murid Sekte Roh Mulia semuanya mengeluarkan senjata mereka. Dentang-dentang-dentang, Lu Qianqian, Li Qingyang, Su Xiaomo, Tian Qi, dan Li Fei semuanya mengeluarkan senjata mereka untuk melindungi Master Sekte. Mata mereka berkilat dingin. Zhou Hong tidak mencabut pedangnya, tetapi angin sepoi-sepoi meniup rambutnya yang berantakan, memperlihatkan sepasang mata yang setajam pedang. Pedang kuno yang dibungkus kain hitam sedikit bergetar, seolah siap untuk dihunus kapan saja. Ye Xingchen terdiam sejenak. Dia berjalan di depan Jun Changqiao dan mengisi celah terakhir. Lupakan. Dia masih perlu mengandalkan sumber dayanya. Dia seharusnya memperlakukan dirinya sendiri sebagai murid tulang besi. Pada titik ini, 8 murid mengepung Master Sekte, menempati 8 posisi. Selama murid-murid Sekte Roh Mulia berani maju, mereka akan berani melawan. Di Gunung Musim Semi Roh, menghadapi Sekte Mata Air Suci, mereka tidak takut. Di Sekte Roh Mulia, menghadapi ribuan murid, mereka tidak bisa takut. Berani menghadapi ribuan murid di wilayah Sekte kelas 6, semua seniman bela diri hanya bisa mengagumi mereka. Qin Haoran menggertakkan giginya dan berkata, Jun Changqiao, kamu menghancurkan papan nama Sekte Roh Muliaku dan menginjak-injak martabat Sekte Roh Muliaku. Ini adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, bukankah konyol bagi seorang pria yang membersihkan jamban untuk berbicara tentang martabat? Kalimat ini sepertinya merobek hati Qin Haoran, menyebabkan wajahnya memelintir kesakitan. Dia mengepalkan tinjunya, dan niat membunuhnya tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Namun, dia tidak bergerak, bukan karena dia takut dengan senapan sniper 88, tetapi karena Wang Donglin datang dari belakang dan berkata, Sekte Master Jun, melanggar papan nama mereka agak berlebihan. Jun Chang berkata sambil tersenyum, Senior Wang, Anda baru saja melihatnya. Aliansi Master Qin tidak berniat memenuhi janjinya. Saya hanya bisa menghancurkan tanda yang mewakili kebenaran yang menakjubkan untuk menghindari menodai kata menakjubkan. Menurut pendapat orang tua ini, Wang Donglin bertindak sebagai mediator dan berkata, karena Master Sekte Jun merusak papan nama, mari kita batalkan taruhannya.
Ini, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, saya akan mendengarkan Senior Wang, tapi saya khawatir aliansi Master Qin tidak akan setuju. Wang Donglin berkata, menggunakan papan untuk membatalkan taruhan dan membebaskannya dari membersihkan jamban selama setahun, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Benar, dia memandang Qin Haoran dan berkata, aliansi Tuan Qin. Pertama, dia menyerang dengan kata-kata gila, lalu dia menghancurkan plakat Sekte Haoki. Apakah Jun Changqiao bertindak terlalu jauh? Sejujurnya, dia pergi terlalu jauh. Tapi ini bukan tentang melangkah terlalu jauh, ini tentang apakah dia harus melakukannya atau tidak. Di Gunung Musim Semirov, Qin Haoran mengipasi api di depan 3 tetua Sekte Mata Air Suci, mencoba mendorong dirinya sendiri ke jurang. Di Sekte Haoki, Qin Haoran menambahkan taruhan di depan semua orang, mencoba menginjak-injak martabatnya. Tidak peduli apapun hal ekstrim yang dilakukan Jun Changqiao, dia akan berpikir bahwa dia pantas mendapatkannya. Karena jika fraksi tulang besi kalah, aliansi Master Qin ini dan para serigala dari sarang yang sama, tidak ada yang akan menonjol dan mengatakan bahwa mereka bertindak terlalu jauh, atau bahwa mereka tidak boleh terlalu kejam. Di benua bintang jatuh, selama tinjumu cukup keras, orang lain akan berunding denganmu dengan tenang. Dan kau dapat bernalar dengan mereka tanpa mereka. Faktanya, Jun Changqiao memiliki keyakinan mutlak untuk membiarkan Xiao Ziji menghancurkan plakat Sekte Haoki. Itu bukan hanya kematian sederhana. Paling buruk, dia akan menggunakan plakat itu sebagai ganti tidak membersihkan kakus Ironbone. Wang Donglin melihat niatnya, jadi dia bekerja sama dan berdiri untuk menjadi pembawa damai. Qin Haoran, yang memiliki niat untuk membunuh, memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan, batalkan taruhannya. Dia setuju, dia menyerah. Selama taruhannya dibatalkan, dia tidak harus memenuhi janjinya, dan dia tidak akan kehilangan reputasinya. Dengan cara ini, Jun Changqiao tampak marah ketika dia membiarkan Xiao Ziji menghancurkan plakat, tetapi itu memberi Qin Haoran alasan untuk tidak membersihkan kakus tulang besi. Beberapa orang akan mengatakan bahwa plakat yang mewakili martabat telah dihancurkan, jadi mengapa harus peduli? Bukankah lebih baik membunuh Jun Changqiao dan menyebarkan bunga? Membunuh, Wang Donglin dan Ai Sangke harus setuju. Satu mewakili Sekte Changshan, yang lain mewakili klan Ai. Qin Haoran tahu bahwa tidak mungkin membunuh Jun Changqiao. Terlebih lagi, ada begitu banyak seniman bela diri yang menonton pertunjukan. Mereka semua melihat bahwa sekte mereka dikalahkan 4 hingga 0, dan mereka telah kehilangan tantangan. Jika mereka membunuh anak itu, apa yang akan dikatakan orang Jianghu tentang mereka? Ini adalah masalah sekte yang memproklamirkan diri sendiri. Mereka harus mempertimbangkan semuanya. Jika itu adalah sekte jahat, dia tidak akan terlalu peduli. Jika Anda menyinggung saya akan membunuh Anda dan seluruh keluarga Anda. Tentu saja, jika itu benar-benar sekte sesat, Jun Changqiao pasti akan menemukan cara lain untuk menghadapinya. Apa jenis trik? The Unstoppable Blade dibuka segelnya, mewakili keadilan dan membunuh semua iblis dan monster. Kepala Aliansi Qin, Jun Changqiao tersenyum polos dan berkata, karena taruhannya tidak valid, apa gunanya murid-muridmu menghunus pedang mereka? Qin Haoran menekan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, tarik pedangmu dan mundur. Para murid dari Sekte Haoki mematuhi perintah dari Master Sekte. Mereka menyarungkan pedang mereka dan kembali ke posisi semula. Mereka hanya bisa melotot untuk mengekspresikan kemarahan mereka. Dentang, dentang, petik 2, Li Qingyang dan yang lainnya juga menarik pedang mereka dan mundur ke belakang pemimpin sekte. Suasana tegang tiba-tiba menjadi sangat lemah, dan para seniman bela diri yang menonton kesenangan itu penuh dengan kekaguman pada pemimpin sekte tulang besi. Dia telah menghancurkan papan nama Sekte Haoki dan masih aman dan sehat. Dia benar-benar luar biasa. Kepala Aliansi Qin, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, 4 kemenangan dari 7. Sekte tulang besi saya telah memenangkan 4 putaran, jadi tidak perlu melanjutkan kompetisi. Saya akan pergi dulu. Ye Xingchen tercengang, meninggalkan begitu saja, aku bahkan belum muncul. Kepala Aliansi Qin, yang secara bertahap menjadi tenang, berkata dengan dingin, pemimpin Sekte Jun, meskipun Sekte Haoki saya telah kalah, karena ada 7 putaran, kita harus memenangkan semuanya. Jika tidak, itu melanggar aturan Jianghu. 0-4, tak tertahankan, mereka harus memenangkan 3 putaran berikutnya. Dengan begitu, mereka tidak akan kehilangan banyak muka di Jianghu. Yah, Jun Changqiao berkata, kepala Aliansi Qin, aku khawatir jika kita terus bertarung, Sekte Haoki-mu akan kalah 0-7. Mengapa kita tidak melupakannya saja? Akan lebih mudah untuk berbicara, ketika kita bertemu di masa depan. Semua orang hampir jatuh. Anda bahkan merusak papan nama sekte mereka. Anda akan beruntung jika Anda tidak menghunus pedang Anda ketika Anda bertemu di masa depan. Anda masih berharap untuk duduk dan mengobrol.
0-7. Qin Haoran menekan amarahnya dan berkata dengan wajah dingin, kamu terlalu meremehkan sekte Haokiku. Bersikeras untuk bertarung lagi, bersikeras untuk bertarung lagi. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, karena kepala aliansi Qin tidak keberatan kehilangan muka, mari kita terus bertarung. Benar, dia berkata sambil tersenyum, apakah Anda ingin menambahkan beberapa taruhan? Qin Haoran berkata dengan marah, sekte Haokiku sudah kalah. Bagaimana kita bisa menambahkan taruhan? 4 ronde pertama tidak akan dihitung sebagai pemanasan. 3 ronde terakhir akan ditentukan oleh 2 kemenangan. Bagaimana menurut Anda? Kata Jun Changqiao. Wang Donglin dan Ai Sang tercengang. Kemenangan sudah ada di tangan mereka, tetapi mereka tidak menghitung dan memutuskan untuk menentukan pemenang lagi. Pertunjukan macam apa yang dimainkan pemimpin sekte Jun? Tembakan besar aliansi dan seniman bela diri dari semua sisi juga tercengang. Apakah dia gila? Qin Haoran juga sedikit bingung. Tapi dia cepat bereaksi. Takut orang itu akan berubah pikiran, dia berkata, oke, 4 ronde pertama tidak akan dihitung. 3 ronde terakhir akan menentukan pemenangnya. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, jangan bermain-main dengan taruhan seperti membersihkan istal atau membersihkan kakus. Ayo lakukan sesuatu yang lebih praktis. Siapa yang kalah akan membayar 10 juta tael. 10 juta tael, mata semua orang melebar. Jumlah ini jelas merupakan angka astronomi untuk sekte tingkat ke-8 dan ke-9 dan keluarga kecil. Bahkan sekte tingkat ke-7 dan keluarga besar akan menderita kerugian besar. Qin Haoran berkata dengan nada menghina, pemimpin sekte Jun, sekte Haokiku dapat mengambil 10 juta tael. Saya khawatir tulang besi Anda tidak memiliki sumber keuangan, kan? Jika saya kalah, saya harus meminjamkannya bahkan jika saya harus melakukannya. Jun Changqiao berkata, benarkah, Tuan Ai? Ai Sang tertegun dan buru-buru berkata, jika pemimpin sekte Jun membutuhkan bantuan, keluarga Ai ku bersedia meminjamkanmu 10 juta tael. Mata orang-orang besar itu melebar lagi. Apa hubungan antara tulang besi dan keluarga Ai yang membuat Tuan Ai bersedia meminjamkan uang kepada mereka dengan begitu mudah? Dan 10 juta tael pada saat itu. Harus dikatakan bahwa Ai Sang datang untuk mendukung Jun Changqiao. Dia pasti mendukung Regut. Oke, Qin Haoran berkata, taruhannya 10 juta tael. Susua, murid-murid sekte Haoki menyebar lagi dan mengelilingi setengah dari arena. Jun Changqiao berkata, Tuan Aliansi Qin, tolong kirim seseorang untuk bertarung. Qin Haoran melambaikan tangannya. Murid langsung kedua yang telah mencapai puncak murid bela diri dengan akar roh tingkat tinggi berjalan keluar. Pada saat ini, murid terkuat dari sekte Haoki hanya tersisa bersamanya dan guru bela diri kelas 1 lainnya, jadi Qin Haoran memiliki harapan besar untuk mereka. Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, selama kita memenangkan 2 ronde lagi, kita akan makan ayam malam ini. Setelah jeda, dia berkata, Qing Yang, naik ke atas panggung. Ya, Li Qingyang melangkah keluar, anakku. Tepat ketika dia mengambil 2 langkah keluar, Guru Li berkata dengan sungguh-sungguh, ayah sedang menonton, leluhur keluarga Li sedang menonton. Hah, Li Qingyang menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayah, saya akan membiarkan Anda melihat bahwa dalam perekrutan 100 sekte, pilihan yang dibuat putra Anda adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Melihat punggung putranya yang tegas dan pantang menyerah, Guru Li tidak bisa menahan tangis, dan suaranya bergetar ketika dia berkata, anakku, ayah telah melihatnya. Ayah sangat bangga padamu sebagai murid sekolah tulang besi. Pada saat ini, Li Qingyang telah berhenti di tengah arena. Dengan membelakangi ayahnya, dia berkata dengan suara keras, tulang besi, Li Qingyang. Sekte Qi Luas, Xin Yongyang. Murid Sekte Qi Luas yang berjalan ke tengah lapangan mengumumkan namanya. Orang ini adalah yang kedua setelah Master Bela Diri kelas 1 di sekte tersebut. Kekuatan keseluruhannya juga lebih kuat dari Hu Zeng. Meskipun dia kuat, dia tidak jauh lebih kuat. Bagaimanapun, mereka berdua adalah murid bela diri puncak. Selama mereka tidak menjadi Master Bela Diri, perbedaan di antara mereka hanya sekitar 2 hingga 3.000 pound. Mulai. Teriak wasit, Xin Yongyang bergegas maju demi pemimpin sekte dan kemuliaan sekte. Energi spiritualnya meledak, tidak hanya berkumpul di sekitar tubuhnya, tetapi juga melindungi beberapa titik akupuntur penting dan dituangkan ke telapak tangannya. Desir-desir-desir, dalam sekejap, dia menyerang dengan kedua telapak tangan. Energi spiritualnya melesat keluar dan membentuk jejak telapak tangan disertai dengan suara siulan. Ini adalah palem naga mengaum harimau. Itu adalah teknik telapak tangan yang unik di sekte Qi Luas yang telah mencapai kelas menengah atas. Teknik ini dibagi menjadi Tiger Roaring Palm dan Dragon Roaring Palm. Mereka dapat digunakan secara terpisah atau bersama-sama untuk membentuk auman harimau dan naga. Xin Yongyang telah berlatih teknik telapak tangan ini sejak dia memasuki sekte tersebut. Ketika dikombinasikan dengan energi spiritual dari murid bela diri puncak,
Setelah digunakan, gelombang udara dan gesekan udara menciptakan suara auman harimau dan naga. Desir, desir, petik 2. Jejak telapak tangan kiri seperti naga dan harimau kanan menyapu seperti auman naga dan harimau. Itu menarik pujian dari semua tetua. Mereka semua setuju bahwa pemahaman orang ini tentang teknik telapak tangan telah mencapai kesempurnaan. Dia pantas disebut jenius dengan akar spiritual tingkat atas. Bagaimana tulang besi Li Qingyang menghadapi ini? Desir. Sementara semua orang berpikir, Li Qingyang melangkah maju dan menyerang dengan tinju pecah. Jelas, dia ingin melawan Tiger Roaring Dragon Palm secara langsung. Bang, 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 petik 2. Tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan. Udara dipenuhi dengan gelombang energi, membentuk lingkaran riak. Dalam beberapa detik, Li Qingyang dan Xin Yongyang telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Dari situasinya, sepertinya mereka seimbang. Betul sekali, ini pertarungan biasa. 4 pertarungan sebelumnya tidak sengit sama sekali. Kami datang jauh-jauh ke sini untuk menonton pertunjukan. Bang, 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 petik 2. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan dan kemudian diam-diam berpisah, menjaga jarak tertentu. Wajah Li Qingyang tenang. Xin Yongyang mengerutkan kening dan mengendurkan telapak tangannya, mencoba menghilangkan mati rasa akibat benturan. Murid-murid Sekte Qi luas telah menderita kerugian, kata Wang Donglin. Qin Haoran juga memperhatikan ini, dan wajahnya menjadi suram lagi. Apakah Sekte Qi besar saya akan kalah lagi dalam kompetisi ini? Dengar, kamu sudah kehilangan kepercayaan diri, namun kamu masih bersikeras menjilati wajahmu dan terus bertarung. Anda bahkan setuju untuk bertaruh 10 juta tael. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Tidak masalah jika dia kalah dalam ronde ini. Murid terkuat Ironbone, Li Qingyang, telah memasuki arena. Para murid yang dikirim untuk 2 pertandingan berikutnya pasti tidak akan kuat. Selama dia memenangkan 2 pertandingan berikutnya, dia masih bisa menang. Li Qingyang dan Xin Yongyang mulai berkelahi lagi. Keduanya tidak mengecewakan para penonton. Mereka terjerat dalam pertempuran sengit. Ini normal. Sebelumnya, jika dia tidak menendang, dia akan menghancurkan bunga krisan. Seolah-olah dia sedang memukul karung pasir. Itu adalah pertempuran satu sisi. Apa yang menyenangkan untuk ditonton? Bang, 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 petik 2. Suara ledakan dan auman harimau dan naga bergema di bidang seni bela diri. Li Qingyang dan Xin Yongyang bertarung lebih cepat dan lebih sengit. Jun Changqiao menyatukan tangannya dan bergumam, Qingyang tidak memilih untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia mungkin ingin menggunakan murid bela diri tingkat puncak ini sebagai mitra sparring. Bang, pada saat ini, suara ledakan bisa terdengar. Tinju Li Qingyang, yang berisi lebih dari 20.000 jin kekuatan, mengenai telapak tangan Xin Yongyang, menyebabkan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Murid Sekte Qi luas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Li Qingyang sangat kuat untuk melawan Xin Yongyang yang menggunakan Tiger Roaring dan Dragon Roaring Palm. Di Gunung Mata Air Spiritual, mengalahkan murid dalam dari Sekte Mata Air Suci jelas bukan suatu kebetulan. Semua orang memuji Li Qingyang. Mengapa? Karena gerakannya terbuka dan berlebihan, dan dia bertarung dengan sangat elegan. Berbeda dengan murid tulang besi di 4 pertandingan sebelumnya, mereka menendang pelipis atau menggunakan gerakan kotor seperti krisan. Mendengar semua orang berbicara tentang putranya, kepala keluarga Li dengan bangga membusungkan dadanya, wajahnya penuh kebanggaan. Xin Yongyang berjuang untuk menstabilkan tubuhnya, wajahnya sedikit pucat. Telapak tangan kanannya bengkak karena sakit dan mati rasa. Tampaknya serangan itu tidak ringan. Cukup, Li Qingyang melangkah maju, memadatkan tinju pecah, dan menyerang lagi. Kali ini, dia tidak memberi Xin Yongyang kesempatan untuk bernafas. Dia sering menyerang, dan akhirnya, Xin Yongyang hanya bisa memblokir dan mundur, dan kemudian, dia dipukuli keluar dari bidang seni bela diri. Ironbone memenangkan ronde lagi. Termasuk 4 pertandingan sebelumnya yang dibatalkan, 5-0. Jun Changqiao tidak terkejut bahwa Li Qingyang menang. Di antara 7 murid dalam tulang besi, Su Xiaomo dan Li Fei mahir dalam gerakan tubuh dan kekuatan kaki, Xiao Ziji menyempurnakan tubuhnya secara ekstrim, dan kekuatan spiritual Lu Qianqian tidak terbatas. Meskipun Li Qingyang tidak memiliki kelebihan yang mempesona, dia juga tidak memiliki kekurangan yang jelas. Dia adalah perkembangan yang serba dan seimbang. Terlebih lagi, di antara murid-murid batin, kultivasinya saat ini adalah yang tertinggi, setelah menembus ke murid bela diri peringkat ke-7. Hu Zeng, seorang murid bela diri puncak, pingsan oleh Xiao Ziji. Akan aneh jika murid kedua tidak bisa mengalahkan Xin Yongyang, yang juga merupakan murid bela diri puncak. Belum lagi Jun Changqiao, bahkan para penonton tidak terkejut dengan kemenangan Li Qingyang. Penampilannya terlalu sempurna, terlalu sempurna. Su Xiaomo dan yang lainnya memenangkan 4 pertandingan pertama. Rasanya seperti plot telah terbalik, dan kemenangan Li Qingyang adalah wajar.
Wang Donglin berkomentar, murid ini tidak sehebat murid-murid sebelumnya, tetapi dia sangat stabil. Iya, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Aliansi Qin, jika tulang besi saya memenangkan pertandingan berikutnya, Sekte Hao Qi Anda harus mengeluarkan 10 juta tael. Huff. Qin Haoran berkata dengan dingin, pemimpin Sekte Jun, jika semua murid tulang besi Anda dikirim, dapatkah Anda bersaing dengan murid saya berikutnya? Semua elit, apakah Anda memandang rendah saya? Ye Xingchen, yang ada di belakangnya, menarik wajah panjang dan berkata dengan suara rendah, pemimpin Sekte, aku akan bertarung di pertandingan berikutnya. Ketika dia datang ke Sekte Hao Qi, dia ingin bertarung. Dia bahkan berencana untuk bertarung satu persatu. Ya, Jun Changqiao berkata, pergi. Kaca, kaca. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dan menggelengkan kepalanya seolah dia tidak takut mematahkan lehernya. Matanya berkilat dingin. Qin Haoran berkata dengan acuh tak acuh, Pei Jun, kamu pergi. Ingat, kamu harus menang. Ya, murid pribadi bernama Pei Jun berjalan keluar. Tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang kuat. Jelas, dia adalah murid terkuat dari Sekte Hao Qi. Aliansi Master Qin akhirnya mengirim murid pribadi tingkat Master Bela Diri. Murid tulang besi itu terlihat seperti murid bela diri peringkat kelima atau keenam. Dia tidak punya harapan untuk menang. Menurut pendapat saya, rencana pemimpin Sekte Jun adalah membiarkan murid yang kuat memimpin, dan kemudian membiarkan murid yang lemah menjadi umpan meriam. Serdadu umpan meriam, Ye Xingchen sangat marah. Jika kaisar ini masih memiliki budidaya kehidupan sebelumnya, kelompok semut rendahan ini akan dihancurkan di telapak tangannya. Jiwa mereka akan tersebar, dan mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Malam. Cara berpikirnya terlalu menakutkan. Pei Jun berjalan ke pusat area terlebih dahulu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Sekte Hao Qi, Pei Jun. Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh, jangan bicara omong kosong. Mari kita mulai. Tes-tes, umpan meriam ini cukup arogan. Apakah dia tidak tahu bahwa Pei Jun adalah murid pribadi terkuat dari Sekte Hao Qi? Menggunakan yang terlemah untuk mengalahkan yang terkuat, bahkan jika dia kalah, itu akan sia-sia. Setiap kata dari diskusi orang banyak terdengar jelas oleh Ye Xingchen. Kemarahan di tubuhnya meraung dan memenuhi matanya. Seolah-olah dua bola api naik. Pei Jun diam-diam terkejut, mata orang ini sangat menakutkan. Anda, Ye Xingchen berbalik untuk melihat wasit dan berteriak dengan marah, cepat dan mulai. Aku tidak sabar lagi, temperamen ini, awal, teriak wasit. Begitu wasit selesai berbicara, Pei Jun bergegas mendekat. Tangannya terulur ke belakang, dan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya. Dia akan, Ye Xingchen tiba-tiba muncul di sisi kiri dan berkata dengan dingin, Nak, kamu terlalu lambat. Bang!